Tahun ini, CPA Days kembali hadir dengan mengusung tema Be a Trusted, Sustainable, and Professional Young Leader. Dalam rangkaian acara tersebut, hari ini kami menggelar acara talk show dengan mengangkat tema Inspiring Change, Guiding Progress, Youth Leaders United. Melalui talk show hari ini, para narasumber akan berbagi pengalaman mereka dalam hal leadership, serta berbagi tips pada rekan-rekan semua terkait bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan efektif. Pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari para narasumber yang telah bergabung bersama kita. Yang pertama, narasumber kita adalah Bapak Maurice Nainggolan. Beliau menempuh pendidikan di Perbanas Institute, mengambil jurusan Economics, dengan pengkhususannya akuntansi ya Pak ya. Kemudian juga mengambil PPAK di Universitas Indonesia. Dari sisi work experience dengan pengalaman dimulai sebagai seorang senior auditor, kita lihat di sini di KAP Haryono Junianto dan Sabto Amal, kemudian berlanjut sebagai seorang audit manager itu di Deloitte Indonesia dan juga KPMG Indonesia, kemudian juga meningkat nih Pak sebagai audit partner di RSM Indonesia, dan saat ini Pak Maurice adalah sebagai founder dan juga managing partner di KAP Maurice Garda Nainggolan dan rekan. Pertama-tama, saya ingin bertanya, apa sebenarnya makna dari leadership dan kapan seseorang dapat disebut sebagai seorang leader? Kita bicara leadership tentunya sangat luas sekali, ya mungkin saya akan coba fokuskan kepada 5 faktor ya. 5 faktor seorang bisa disebut sebagai leader gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, seorang leader itu adalah kalau dia punya visi, seperti yang tadi Pak Taufik bilang, ya. Jadi dia punya visi. Terus yang kedua, seorang leader itu adalah kalau dia menjadi teladan ya, jadi ada role model ya, dia menjadi role model. Yang ketiga ya, karakteristik seorang leader itu adalah melayani ya, jadi dia servant ya, servant leader ya. Yang keempat, dia berbagi atau sharing, dan yang kelima adalah dia bisa regeneration, jadi dia bukan hanya sebagai leader tapi dia juga bisa mempersiapkan leader yang akan menggantikannya. Sebagai seorang akuntan publik nih Pak, dan juga seorang pemimpin rekan, mohon berkenan untuk sharing Pak Maurice kepada kami terkait perjalanan karir Bapak hingga menjadi seorang pimpinan di kantor akuntan publik ini. Dan mungkin juga boleh ditambahkan Pak, apakah tantangan terbesar yang Bapak hadapi ketika memulai karir leadership ini ya Pak ya, di profesi ini, dan juga bagaimana sih cara menghadapinya? Seperti yang tadi sudah disampaikan ya di dalam CV, bahwa saya benar-benar mulai dari bawah ya. Posisi itu adalah satu amanah ya. Ya. Jadi kalau kita ada di paling bawah ya, junior, nanti kalau teman-teman nih ya mahasiswa mulai kerja nih ya, jadi junior, kita tuh harus perform yang outstanding. Jadi outstanding performer itu menjadi value kalian gitu loh, jadi budaya kalian. Ya. Jadi level itu adalah satu ya jabatan struktural ya yang kita harus jalani. Tapi kita harus punya mindset ketika kita jalani level tersebut, kita tuh harus bisa mengerjakan sesuatu lebih daripada level kita yang saat ini. Nah, itu yang jadi kunci. Ya. Yang kedua, ya, kalian tuh harus bekerja jauh lebih keras daripada teman-teman kalian dalam satu level. Kalau kalian mau jadi entrepreneur, mau jadi leader, ya, please, kalian harus beda dengan gensi-gensi lainnya. Ya. Kalian harus anti mainstream, jangan ada di mainstream, harus anti mainstream, ya, bekerja lebih keras. Yang ketiga,
Pada waktu saya bikin KAP, ya tahun 2014, di usia saya 36, menurut saya itu relatively masih muda, 36 udah punya KAP sendiri. Ya, nah, gaji saya tahu nggak? Turun 50%. Tapi apakah itu jadi masalah? Nggak masalah. Itu namanya sacrifice. Lebih baik kita turun, ya, 50%, tapi kita punya visi terhadap KAP kita ini, kita punya karyawan. Ingat bahwa menjadi entrepreneur, ini yang menurut keyakinan saya ya, kalau kita memberi rezeki kepada orang lain, itu lebih valuable ketimbang kita jadi karyawan. Sebagai penutup, saya ingin bertanya kembali kepada ketiga narasumber, terkait seberapa pentingnya peran generasi muda dalam memimpin perubahan di masa depan. Kemudian apa yang paling dibutuhkan untuk mendukung lebih banyak pemimpin muda dalam berbagai bidang, serta adakah tips dan trik untuk menjadi pemimpin muda yang baik. Kita memang sekarang sedang ada bonus demografi yang sudah kita sering dengar ya, bahwa 2030, 2040 itu kita mengalami bonus demografi ya, di mana usia produktif lebih banyak daripada non-produktif. Nah, siapa? Ya kalian, ya milenial dan Gen Z inilah yang akan benar-benar bisa membawa apakah Indonesia itu akan jadi negara maju apa enggak. Apakah Indonesia akan jadi lebih baik atau tidak, nih ada di pundak kalian, ada di tangan kalian. Ya, jadi kuncinya adalah mulai dari sekarang. Ya, apapun yang bisa kalian ikutin organisasi, gabung. Ya, jangan jadi kupu-kupu. Ya, kuliah pulang. Yang kedua, tips dari saya, kerja lebih keras. Ya, kerja lebih keras, kuliah lebih keras, ya, sekolah juga lebih keras daripada rata-rata teman-teman kalian. Ya, jangan hanya akademik important, tapi ada hal lain di luar akademik yang memang akan membekali kalian. Ya, non akademik sekarang malah jadi lebih penting ya sometimes dibandingkan dengan akademik. Ya. Terus yang ketiga adalah mindsetnya jangan uang dulu. Ya, tapi kualitas kerjaan. Ya, jadi uang itu akan follow, ya akan mengikuti kita. Gimana caranya? Building your self brand image. Jadi setiap orang nih, ya seperti tadi Ibu Reti bilang, itu harus bisa jadi marketing. Kami persilahkan untuk dapat menyampaikan closing remarks dan atas diskusi yang disampaikan hari ini. Leadership itu dimulai sejak dini, ya, sejak remaja dan terus harus dibina sampai dengan mahasiswa dan dewasa. Nah, oleh karena itu teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, ya, saya tekankan lagi, aktiflah kalian dalam kegiatan organisasi di sekolah, ya, di kampus. Jika teman-teman ada yang dipercayakan menjadi ketua, ya, atau leader, jalani dengan setia. Walaupun berat ya sebenarnya ya, tapi lihat ke masa depan bahwa teman-teman ini sedang dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin masa depan yang hebat. Dan karena saya akuntan publik, saya ngajak nih kepada semua teman-teman ya yang berminat jadi auditor atau akuntan publik, yuk kita maju sama-sama. Jadi auditor itu enak, ya, bisa traveling gratis, keliling Indonesia, ya, bisa keliling dunia kalau ada kesempatan, ya. Auditor itu jangan selalu dipikirkan, ya itu pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang overtime terus-menerus. Jangan lihat itunya, ya, tapi lihat banyak peluang, ya, pasarnya banyak, ya, akuntannya sedikit sekali. Jadi pasar di Indonesia ini sangat besar dan peluang kalian menjadi entrepreneur di bidang akuntan itu sangat-sangat terbuka lebar. Ya, setelah lulus coba masuk ke Big Four, masuk ke Big Firm. Ya, karena dengan begitu kalian akan punya kualitas ya jauh lebih unggul ya ketimbang kalian kerja di KP-KP kecil. Ya, setelah Big Four, Big Firm kalian bekerja, yuk jalani proses menjadi CPA, ya, dapetin sertifikat akuntan publik, ya, lalu izin akuntan publik. Kalian adalah generasi-generasi penerus kami,
ya, meskipun saya juga masih muda nih sebenarnya ya. Tapi kalian adalah generasi emas yang akan membawa profesi ini menjadi profesi yang terhormat dan membanggakan. Pemaparan yang luar biasa dari para narasumber kita hari ini. Salam sukses untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.